Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi listrik statis, yaitu khususnya pada potensial listrik. Nah, dua materi sebelumnya yang kita bahas yaitu medan listrik dan juga gaya Coulomb. Keduanya merupakan besaran vektor. Nah, untuk potensial listrik ini termasuk besaran skalar. Jadi potensial listrik ini termasuk besaran skalar yang dihasilkan oleh muatan sumber, misalkan V muatan sumbernya. Ini besaran skalar. Kalau skalar berarti perlu diingat dia hanya memiliki nilai. Tidak memiliki arah. Ya. Nah, bagaimana dengan potensial listrik itu? Bagaimana persamaannya? Jadi misalkan di sini saya memiliki sebuah muatan positif, misalkan misalnya adalah Hi. Kemudian kalau muatan positif, maka dia akan menghasilkan medan yang arahnya menjauhi muatan, gitu ya. Di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas kemana arah medan listrik dari muatan positif, segala arah. Nah, kemudian di suatu titik pengamatan yang jaraknya misalkan R, ini ada titik namanya P, ini adalah titik pengamatan kita. Jaraknya dari sini kita ukur dari muatan Hi, ini adalah sebesar R. Nah, maka potensial listrik nanti kita notasikan sebagai V, ini sama dengan K kalikan Hi per R. Nah, perhatikan di titik P ini tidak ada muatan. Jadi ini adalah titik pengamatan yang jaraknya sejauh R. Ini adalah persamaan untuk potensial listrik. Dengan V, ini adalah potensial listrik. Contohnya nanti bisa pakai volt. Kemudian K, ini konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya Newton meter persegi per Coulomb persegi. Kemudian ada Hi, ini muatan sumber. Satuannya Coulomb. Kemudian R, ini adalah jarak muatan ke titik pengamatan. Satuannya meter. Nah, perlu diketahui kalau muatannya positif, maka tanda ini juga positif. Ini yang perlakuan khusus untuk yang potensial listrik, maka nanti kita memperhatikan tanda atau jenis muatannya. Bagaimana dengan muatan negatif? Nah, jika muatan sumbernya negatif, maka nanti juga diberi tanda negatif. Jadi misalkan di sini ada muatan sumber min itu, maka nanti ketika pengamatan di titik P yang jaraknya sejauh R dari muatan tersebut, nah ini R, maka potensial listriknya di potensial di titik P ini adalah V sama dengan K Hi per R, tapi diberi tanda negatif. Jadi ini untuk muatan sumber negatif. Dengan V adalah potensial listrik, kemudian K adalah konstanta 9 kali 10 pangkat 9, Hi adalah muatan sumber, R adalah jarak titik pengamatan ke muatan sumber. Ini potensial listrik untuk muatan sumbernya negatif. Lalu bagaimana jika titik pengamatan itu
di sekitarnya itu ada beberapa muatan listrik. Maka total potensialnya itu adalah penjumlahan dari seluruh potensial yang dihasilkan oleh muatan-muatan di sekitar titik P. Jadi jika ada sejumlah N muatan sumber di sekitar titik pengamatan, maka potensial totalnya itu nanti merupakan penjumlahan dari semua potensial dari muatan sumber itu. Jadi V total ini adalah penjumlahan dari potensial muatan 1 ditambah potensial muatan 2 sampai dengan potensial dari muatan yang ke N. Itu ya. Jadi ini adalah total dari potensial listrik ketika titik pengamatan berada di sekitar N muatan sumber. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh soal ini. Jadi misalkan sini ada sebuah soal, di situ dalam soal tersebut disebutkan bahwa di setiap titik sudut persegi yang sisi-sisi perseginya adalah 30 cm diletakkan muatan yang tampak pada gambar. Jadi muatannya ada muatan Q1 dan Q3 itu sama plus 2 mikrokulom, kemudian Q2 dan Q4 itu sama min 2 mikrokulom. Nah, pertanyaannya ketika P berada di pusat diagonal atau perpotongan diagonal, maka tentukan besar potensial listrik di titik P. Oke, kita bahas soal ini. Sekarang jarak masing-masing muatan ke titik P ini adalah setengah diagonal. Kalau sisinya ada 30 cm, kemudian ini 30 cm juga, sisi 30 cm, maka diagonalnya itu adalah 30 akar 2. Jadi diagonalnya itu panjangnya adalah 30 akar 2. Sedangkan dari muatan ini ke titik P itulah setengah diagonal, maka di sini ini adalah 15 akar 2 cm. Semuanya sama, ini juga 15 akar 2 cm, di sini juga 15 akar 2 cm, bagian yang ini juga 15 akar 2 cm. Nah, lalu bagaimana dengan potensial totalnya? Jadi P di titik P itu nanti adalah V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4. V1 berarti nanti adalah tandanya plus, muatannya plus, maka plus K Q1 per R1. V2 nya negatif, berarti min K Q2 per R2. Yang Q3 nya plus, berarti K Q3 per R3, dan ini min K Q4 per R4. Kita masukkan, K-nya semuanya sama, kita bisa mengeluarkannya. R-nya kemudian semuanya sama, berarti kita bisa menyederhanakan, berarti ini adalah K per R, semuanya misalkan sama adalah R, 15 akar 2 cm. Jadi yang berbeda nanti ini, ada plus Q1 min Q2 plus Q3 min Q4. Ini adalah 9 pangkat 9 per 0,15 ya, per meter. Nah, sekarang kita lihat Q1.
Q1 adalah plus 2 mikro. Jadi ini ada 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Min 2 kali 10 pangkat min 6 plus Q3-nya 2 kali 10 pangkat min 6 min 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, dari sini tampak bahwa ini akan saling meniadakan. Oke. Kemudian yang ini juga. Nah, akhirnya hasilnya adalah 0. Jadi potensial total pada sistem ini adalah 0. Baik, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.